Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Armi Putra, NPM 2231302, dan ada rekan saya yang bernama Arif Putih Fadila, NPM-nya 2231322. Di sini kami akan menjelaskan tentang PPT presentasi kami, korelasi parsial dalam statistika inferensial. Yang pertama, mengenal definisi korelasi parsial. Korelasi parsial adalah satu metode statistika yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel acak sementara mengontrol efek dari satu atau lebih variabel yang dikontrol. Dalam konteks statistika inferensial, korelasi parsial membantu untuk memahami sejauh mana hubungan antara dua variabel dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhinya. Dalam statistika inferensial, korelasi parsial sering digunakan dalam analisis regresi. Regresi adalah satu metode statistika yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel terikat atau yang disebut dengan variabel respon dan satu atau lebih variabel independen yang disebut variabel prediktor. Korelasi parsial muncul ketika ingin menilai hubungan antara dua variabel terikat sementara mengontrol efek dari satu atau lebih variabel yang dikontrol. Lanjut ke bagian selanjutnya, rumus korelasi parsial. Konvensi korelasi sederhana pada umumnya disebut juga dengan konvensi korelasi Pearson karena memiliki rumus perhitungan konvensi korelasi sederhana. Dikemukakan oleh Carl Pearson, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Berikut adalah gambar rumus dari Pearson product moment. Dan pada slide berikutnya terdapat keterangan rumus, yaitu N adalah banyaknya pasangan data dari X dan Y. IX adalah total jumlah dari variabel X. XY adalah total jumlah dari variabel Y. IX2 adalah kuadrat dari total jumlah variabel X. XY2 adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y. IXY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. Bentuk hubungan antara dua variabel korelasi linear positif plus 1. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y juga ikut naik. Jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y pun ikut turun. Jika nilai konvensi korelasi mendekati plus 1 atau positif 1, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linier yang positif serta kuat. Korelasi linier negatif minus 1. Perubahan nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur tetapi dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X turun, maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan. Apabila konvensi korelasi mendekati minus 1, maka hal ini menunjukkan pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi linier negatif yang kuat atau bisa disebut dengan erat. Tidak berkorelasi 0. Kenaikan nilai variabel yang satunya terkadang diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya atau terkadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungan tidak teratur, searah, dan terkadang berlawanan. Apabila nilai konvensi korelasi mendekati 0, berarti pasangan data variabel X dan Y mempunyai korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Tentang tabel pedoman umum dalam menentukan kriteria korelasi adalah sebagai gambar berikut ini. Dan lanjut ke bagian selanjutnya, konvensi korelasi dan korelasi ganda. Konvensi korelasi non parametrik. Konvensi korelasi Pearson adalah statistik
parametrik dan ia kurang begitu mengabarkan korelasi jika asumsi dasar normalitas suatu data dilanggar. Metode korelasi non-parametrik seperti P-Spearman, NT-Kendall berguna saat distribusi tidak normal. Konvensi korelasi non-parametrik masih kurang kuat jika disejajarkan dengan metode parametrik jika asumsi normalitas data terpenuhi, tetapi cenderung memberikan hasil distorsi ketika asumsi tak terpenuhi. Mungkin segitu saja penyampaian dari saya dan akan disambungkan oleh saudara dari kelompok saya yaitu Arif Mukti Fadilah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Mukti Fadilah, NPM 2231302 akan melanjutkan presentasi PPT tentang korelasi parsial dalam analisis statistik, yaitu korelasi ganda. Korelasi pada multiple correlation adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dengan variabel yang lainnya. Pemahaman tentang korelasi ganda bisa dilihat melalui gambar berikut ini. Simbol korelasi ganda adalah R. Keterangan gambar di atas adalah X1 yaitu kepemimpinan, X2 tata ruang kantor, Y kepuasan kerja, R korelasi ganda. Selanjutnya X1 kepemimpinan. Variabel ini mewakili faktor kepemimpinan dalam lingkungan kerja. Ini bisa mencakup gaya kepemimpinan, keterlibatan pemimpin, kemampuan pemimpin untuk memberikan arahan, dan sebagainya. X2 tata ruang kantor. Variabel ini mewakili faktor-faktor yang terkait dengan tata letak dan kondisi fisik kantor tempat seseorang bekerja. Ini bisa termasuk elemen-elemen seperti pencahayaan, suhu, penataan meja, kenyamanan kursi, dan sebagainya. Y. Kepuasan kerja. Variabel ini mewakili tingkat kepuasan kerja seseorang dalam konteks lingkungan kerja. Kepuasan kerja adalah ukuran sejauh mana seseorang merasa puas dengan pekerjaan mereka, termasuk aspek-aspek seperti gaji, hubungan kerja, pekerjaan yang dilakukan, dan sebagainya. R. Korelasi ganda. R adalah korelasi ganda antara variabel-variabel X1, X2, dan Y. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua atau lebih variabel. Korelasi ganda berarti kita mencari hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersamaan. Selanjutnya, contoh soal dan jawaban korelasi parsial. Seseorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan positif antara pengeluaran, pendapatan, dan banyaknya anggota keluarga. Untuk keperluan tersebut diambil sampel sebanyak 7 rumah tangga. Datanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, keterangan X1 pendapatan per bulan ratusan ribu rupiah, X2 pengeluaran per bulan ratusan ribu rupiah, Y jumlah anggota keluarga orang. Sebelum kita mencari korelasi parsial, kita akan menggunakan rumus korelasi produk momen terlebih dahulu. Keduanya saling berhubungan karena rumus korelasi parsial dapat digunakan apabila perhitungan korelasi produk momen sudah membuahkan hasil. Penyelesaiannya seperti tabel di bawah ini. Rumus korelasi produk momen oleh kami sebelumnya sudah dibahas. Berikut kami ulas kembali rumusnya. Keterangannya RXY koefisien korelasi antara variabel X dan Y, N jumlah sampel, elemen XY jumlah perkalian antara variabel X dan Y, elemen X jumlah X, elemen Y jumlah Y, elemen X kuadrat jumlah dari kuadrat variabel X, elemen X kuadrat jumlah nilai X kemudian dikuadratkan, elemen Y kuadrat jumlah dari kuadrat variabel Y, elemen Y kuadrat jumlah nilai Y yang kemudian dikuadratkan. Selanjutnya, dengan rumus tersebut kita akan mendapatkan kode rumus baru seperti berikut. Untuk variabel Y dan X1, maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini.
Dan untuk variabel Y dan X2 maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini. Ya, begitu perubahannya. Kemudian lanjut. Untuk variabel X1 dengan X2 maka kode rumus akan berubah seperti berikut ini. Dari perhitungan di atas didapatkan dan dipastikan bahwa RY1 sama dengan 0,92, RY2 sama dengan 0,42 dan R12 sama dengan 0,13. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.